Sementara pemirsa, PBB masukkan Israel ke daftar hitam pelaku kekerasan seksual di wilayah konflik. Langkah PBB memicu kemarahan Tel Aviv hingga memutus hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. PBB memasukkan Israel ke daftar hitam pelaku kekerasan di wilayah konflik. Langkah ini memicu kemarahan Tel Aviv hingga mendorong pemerintah Israel untuk memutus hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Sebelumnya PBB tengah menyiapkan laporan tahunan terkait kekerasan seksual dalam konflik bersenjata. Laporan itu secara rutin disampaikan terlebih dahulu kepada negara-negara terkait sebelum dipublikasikan secara resmi. Sejak Agustus tahun lalu, laporan itu telah memperingatkan bahwa Israel berpotensi dimasukkan dalam daftar pihak yang diduga atau bertanggung jawab atas kekerasan seksual dalam situasi konflik bersenjata. Perpetrators included Israeli armed and security forces, as I mentioned, namely the Israel Defense Forces, Israel Prison Service, including the Keter Special Forces, and the Border Police Counter-Terrorism Unit, Yamam. These violations occurred primarily during detention and interrogation and across 12 sites, including military camps under Israeli control, Israeli prison service facilities, and in one Israeli police station, in a climate of total impunity. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Denny Danon menyampaikan keputusan PBB memasukkan Israel ke dalam daftar hitam tidak dapat diterima. Israel kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak akan melakukan kontak apapun dengan kantor Sekretaris Jenderal selama Guterres masih memimpin PBB. The decision to blacklist Israel and accuse us of using sexual violence as a weapon of war is an outrageous decision. The Secretary General and his team continue to spread lies against Israel, to put us and Hamas terrorists on the same list. That's unacceptable. We saw the lies in the New York Times, and now we see another lie coming from the UN. We are done with this Secretary General. Sebelumnya, laporan PBB tahun 2025 menyebut adanya dugaan kekerasan seksual yang dilakukan aparat keamanan Israel terhadap tahanan Palestina di penjara dan pusat penahanan lainnya. Laporan itu menyebut Inspektur PBB telah berupaya untuk menginvestigasi hal ini, namun aksesnya ke fasilitas tersebut ditolak. Serangan Israel menghantam Kastil Beaufort di Lebanon Selatan, situs bersejarah umat Kristiani yang telah berdiri selama 900 tahun. Serangan terjadi di tengah perluasan operasi militer Israel terhadap Hizbullah di wilayah perbatasan. Rekaman memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung di kawasan Kastil Beaufort, Lebanon Selatan. Media Lebanon melaporkan pemboman intensif di sekitar lokasi. Serangan tersebut memicu kekhawatiran atas kerusakan situs bersejarah berusia 900 tahun tersebut. Militer Israel menyatakan operasi dilakukan untuk memperluas serangan darat terhadap Hizbullah dan menghancurkan infrastruktur kelompok tersebut di kawasan Beaufort serta Wadi al-Saluki. Israel juga mengklaim telah menguasai area strategis di sekitar kastil yang selama ini disebut digunakan oleh Hizbullah untuk aktivitas militer. Ferreiro!
Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Kevin Pakan. Pemirsa, ketegangan di Hormuz masih berlanjut. Sebuah pecahan drone ditemukan di perairan Iran, diduga drone milik Amerika Serikat. Sementara Iran pamerkan kapal serang cepat terbaru yang digunakan pasukan nyamuk di Selat Hormuz dalam parade 90 hari perang lawan Amerika. Puing pecahan drone ditemukan terseret arus di pantai Selat Hormuz. Sebelumnya, sistem dan unit pertahanan udara strategis Iran yang ditempatkan di Pulau Qasem diaktifkan. Pecahan drone diduga milik Amerika Serikat berhasil ditembak jatuh. Meski negosiasi damai masih berlangsung, Amerika Serikat dan Iran saling serang dan unjuk kekuatan. Korps Garda Revolusi Iran memamerkan kapal cepat terbarunya yang diberi nama 27 Rajab. Kapal cepat 27 Rajab dipamerkan dalam parade di lapangan Enghelab, Teheran. Kapal ini digunakan armada nyamuk untuk operasi penyergapan dan penyerangan di perairan Iran termasuk Selat Hormuz. Dikutip dari stasiun televisi Iran Press TV, kapal cepat serang ini mampu menembakkan 2 rudal jelajah dengan jangkauan 700 km. Meski berukuran kecil, kapal 27 Rajab ini bisa beroperasi melalui gelombang setinggi 3 meter. Kapal serang cepat ini dirancang sebagai bagian dari armada taktis berkecepatan tinggi di Teluk Persia. Mampu melaju di kecepatan 100 knot atau 185 km per jam menjadikannya salah satu kapal perang tercepat di kelasnya. Bahkan kapal 27 Rajab ini mampu bermanuver di gelombang tinggi. Strategi kapal cepat dengan armada nyamuk dianggap efektif di Selat Hormuz yang sempit. Dengan kemampuan yang tak main-main, peluncuran kapal 27 Rajab ini menjadi sinyal bahwa Iran terus memperkuat armada lautnya di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Ranjau laut yang diduga milik Iran ditemukan mengapung di perairan Oman dekat Selat Hormuz. Diperkirakan ranjau tersebut mampu membawa 300 kg bahan peledak. Sebuah ranjau laut yang diduga milik Iran terdeteksi di wilayah perairan Oman, tepatnya di sebelah barat jalur lalu lintas pesisir Inshore Traffic Zone di Selat Hormuz. Objek tersebut kemungkinan merupakan ranjau laut jenis Mahakam Tri buatan Iran yang mampu membawa hingga 300 kg bahan peledak. Namun, identifikasi resmi terhadap objek tersebut masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Menyusul temuan itu, pemerintah Oman mengeluarkan peringatan kepada seluruh pengguna jalur laut. Kapal, pelaut, dan nelayan diminta untuk menjaga jarak aman dari benda yang tampak mencurigakan, serta segera melaporkannya ke pihak yang berwenang. Dalam beberapa hari terakhir, Amerika Serikat mengklaim telah menyerang kapal-kapal Iran yang diduga memasang ranjau di sekitar Selat Hormuz. Komando Angkatan Laut AS juga telah memperingatkan akan menindak kapal yang terlibat dalam aktivitas serupa. Pertemuan Iran dan Oman di tengah ditutupnya Selat Hormuz diduga membahas sistem pungutan permanen. Jawab aturan baru Iran dan Oman, Qatar menolak tegas gagasan pengenaan tarif lebih untuk kapal yang akan melintas di Selat Hormuz. Iran dan Oman bahas pengelolaan Selat Hormuz di tengah ancaman Amerika Serikat. Salah satu pembahasan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Menteri Luar Negeri Oman Badr al-Busaidi diduga soal pemberlakuan sistem pungutan permanen. Dalam unggahannya di X, Araghchi mengatakan pertemuannya membahas Selat Hormuz dan pengelolaannya di masa depan sesuai dengan tanggung jawab kedaulatan dan hukum internasional. Juru bicara Menteri Luar Negeri Iran Ismail Baqai juga menegaskan Iran dan Oman akan melindungi kepentingan dan keamanan nasional, memberikan jaminan kepada pelayaran di jalur Hormuz. در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان واقع شده. ما با یک وضعیت ویژه مواجه شدیم که نمیتونیم این وضعیت رو، این تجربه رو
نادیده بگیریم. قطعاً Di sisi lain, Qatar sebagai eksportir terbesar kedua di dunia tengah melakukan upaya diplomasi intensif terkait penutupan Selat Hormuz. Qatar memperingatkan Iran bahwa penutupan Selat Hormuz memiliki konsekuensi global dan krisis yang terjadi membutuhkan pembicaraan terbuka dengan Iran, bukan solusi militer. You are, choking the neck of the world. When you hold the Strait of Hormuz closed, then you are having trouble everywhere. So we need to understand what is the vision or what is the understanding of all the problems that Iran think about for the Strait of Hormuz in order to find a sustainable solution, because we think that a military solution will not be always a solution. Penolakan yang disampaikan oleh Qatar menyusul pembicaraan antara Iran dan Oman untuk memberlakukan sistem pungutan permanen. Guna melegalkan kendali lalu lintas maritim melalui Selat Hormuz. Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab atau UAE telah menolak gagasan pengenaan tarif lebih untuk kapal yang melintas di Selat Hormuz. Di tengah kesepakatan dengan Iran, Amerika Serikat tetap ngotot agar Iran tidak memiliki senjata nuklir. Tidak hanya itu, Amerika Serikat menyebut siap kembali berperang jika Iran tetap memiliki senjata nuklir. Amerika Serikat dan Iran terus bernegosiasi dalam kesepakatan damai selama gencatan senjata yang berlangsung 60 hari. Amerika Serikat mengklaim mengedepankan jalur diplomasi namun hanya akan menerima kesepakatan yang menjamin Iran tidak memperoleh senjata nuklir. Selain itu, Amerika Serikat menegaskan pihaknya sangat mampu untuk memulai kembali perang melawan Iran jika situasi mendesak. We still have global obligations to ensure that, say, Iran doesn't get a nuclear weapon. We're focused on that. We can do two things at one time. And certainly our department, we were in a cabinet meeting just a couple of days ago, and the president said, hey, it will be a great deal. And if Iran doesn't want to make a great deal that ensures they don't get a nuclear weapon, our ability to recommence if necessary is, we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe, because of how we balance exquisite and more plentiful munitions. So we're in a very good place. Sementara itu, Iran dikabarkan setuju untuk menyerahkan uranium yang diperkaya ke China setelah berulang kali menolak. Iran setuju untuk mentransfer uranium yang diperkaya ke China dengan syarat tidak akan menyerahkannya ke Amerika Serikat. Media Al Arabiya juga melaporkan sejumlah poin yang berkaitan dengan program nuklir Iran telah diselesaikan. Iran juga telah menyetujui pemantauan internasional terhadap fasilitas nuklir untuk mencegah penonaktifannya. Padahal sebelumnya pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak uranium Iran yang telah diperkaya dikirim ke luar negeri. Khamenei dan para pemimpin Iran yakin penyerahan uranium hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel di masa depan. Hasil pertemuan tingkat tinggi di Gedung Putih AS menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah diizinkan miliki nuklir. Meski begitu, rapat tersebut berakhir tanpa keputusan final terkait penghentian perang Iran. Memasuki 3 bulan perang Iran, Presiden AS Donald Trump mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Gedung Putih Washington DC pada Jumat. Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam tersebut bertujuan untuk membuat keputusan akhir gencatan senjata. Dilansir dari media Al Arabiya, hasil rapat tersebut yakni AS hanya akan menyetujui kesepakatan yang menguntungkan negaranya dan memenuhi garis merah atau batas yang tidak bisa ditawar. Selain itu, Gedung Putih juga menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah diizinkan memiliki senjata nuklir. Namun, pertemuan tersebut berakhir menggantung tanpa kejelasan terkait kesepakatan final penghentian perang Iran.
Diketahui Amerika Serikat sebelumnya telah mengedarkan draft perjanjian damai dengan poin utama yang juga menekankan pada program nuklir Iran. Meski begitu, proses negosiasi antara kedua belah pihak masih belum mencapai kesepakatan. Meski dilarang secara internasional, teroris Israel terus menggunakan bom fosfor putih. Kali ini Zionis Israel menggunakan bom fosfor putih di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Israel menjatuhkan bom fosfor putih di daerah sipil di desa Arnon, Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Bom fosfor putih adalah amunisi yang dilarang secara internasional, namun teroris Israel menggunakannya terhadap warga sipil. Belum diketahui jumlah korban akibat serangan brutal penjajah Israel ini. Zionis Israel juga menjatuhkan bom di Kastil Beaufort, salah satu landmark paling bersejarah di Lebanon Selatan. Situs berusia 900 tahun ini memiliki status perlindungan tertinggi UNESCO berdasarkan Konvensi Den Haag. Zionis Israel tidak hanya melakukan pembunuhan massal terhadap warga sipil, namun juga sedikit demi sedikit menghapus sejarah rakyat Lebanon. Serangan Israel menghantam Kastil Beaufort di Lebanon Selatan, situs bersejarah umat Kristiani yang telah berdiri selama 900 tahun. Serangan terjadi di tengah perluasan operasi militer Israel terhadap Hizbullah di wilayah perbatasan. Rekaman memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung di kawasan Kastil Beaufort, Lebanon Selatan. Media Lebanon melaporkan pemboman intensif di sekitar lokasi. Serangan tersebut memicu kekhawatiran atas kerusakan situs bersejarah berusia 900 tahun tersebut. Militer Israel menyatakan operasi dilakukan untuk memperluas serangan darat terhadap Hizbullah dan menghancurkan infrastruktur kelompok tersebut di kawasan Beaufort serta Wadi Al-Saluki. Israel juga mengklaim telah menguasai area strategis di sekitar kastil yang selama ini disebut digunakan oleh Hizbullah untuk aktivitas militer. Zionis Israel kembali melancarkan serangan ke kota Habous, Lebanon Selatan. Sebuah truk hancur dan korban jiwa bergeletakan di jalan akibat serangan yang dilakukan Israel. Sejumlah tim penyelamat melakukan evakuasi korban yang tewas akibat serangan Israel. Korban jiwa yang berhasil dievakuasi dibawa ke rumah sakit terdekat. Militer Israel menyerang markas komando Hizbullah di Burj al-Shamali, Lebanon Selatan. Lokasi tersebut diduga digunakan Hizbullah sebagai tempat penyimpanan senjata. Pasukan pertahanan Israel IDF melancarkan serangan udara yang menargetkan markas komando artileri Hizbullah yang beroperasi di wilayah Burj al-Shamali, Lebanon Selatan. Lokasi ini diduga digunakan Hizbullah sebagai tempat penyimpanan senjata. Konflik Israel dan Hizbullah semakin memanas. Sebelumnya pada 27 Mei lalu, Israel menyerang lebih dari 150 lokasi infrastruktur Hizbullah di Tire dan Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Serangan menargetkan instalasi militer, pusat komando, dan lokasi peluncuran rudal Hizbullah. Serangan udara Israel di Burj al-Shamali menewaskan 10 orang dan melukai 12 lainnya. Militer Zionis Israel kembali melakukan serangan udara di wilayah Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Serangan drone Zionis menewaskan seorang pengemudi mobil dan melukai 2 lainnya. Petugas ambulans mengevakuasi barang dan bagian kendaraan yang hangus terbakar akibat serangan udara di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Kantor Berita Nasional menyatakan sebuah drone menyerang sebuah mobil di Jalan Habous, Nabatiyeh. Akibatnya 1 orang tewas dan 2 lainnya luka-luka dalam serangan tersebut.
Serangan udara terjadi ketika militer Israel memberikan peringatan evakuasi kepada penduduk beberapa desa di Lebanon Selatan menjelang penembakan. Bahkan Benjamin Netanyahu umumkan militer Israel meningkatkan serangan. Pasukan Israel juga memperluas operasi darat mereka di Lebanon dan merebut wilayah-wilayah strategis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian gencar menyerang Lebanon. Netanyahu bahkan memastikan pasukannya telah menyeberangi Sungai Litani untuk menyerang Hizbullah. מכאן מנהלים את הקרב על נגד חיזבאללה בצפון, ואני חייב להגיד לכם שיש כאן תוצאות מאוד מרשימות. כוחות שלנו חצו את הליטני, הם עלו לשטחים השולטים, אנחנו פועלים גם בביירות, פועלים גם בבקעה, בכל רוחב החזית, ומכים את החיזבאללה שוק על ירך. כשאני אומר את זה, זה לא אמירה. Satu keluarga yang terdiri dari 8 orang meninggal dampak serangan Israel. Bom Israel menghantam kawasan Atlon, Lebanon Selatan dan menghancurkan bangunan permukiman warga. Kantong jenazah ini menjadi saksi bahwa pedihnya perasaan keluarga yang ditinggalkan. 8 orang dari satu keluarga tewas setelah diserang Israel pada Jumat waktu setempat. Serangan ini bukanlah menargetkan Hizbullah seperti apa yang diklaim Israel, melainkan menyasar murni ke keluarga yang berasal dari Suriah ini. Menurut media Lebanon, serangan udara menargetkan daerah Al-Hartiyah di pinggiran Adlun pada hari Jumat, menewaskan 8 warga negara Suriah. هالضربة ما تستهدفت غيرهم، ما في حدا قريب منهم، ما في حدا قريب منهم، استهدفتهم هنن بس. بيتهم بعدلهم، مزرعة فيها خواريف وفيها مواشي وزراعة، يعني ما في حدا قريب منهم، لحاله هيك عبارة عن غرفة وحدة وحمام، غرفة وحمام وعنده 6 أطفال بيضلوا قدام يعني لو الطيارة ما تصور على الحقيقة، لو ما تصور الطيارة على الحقيقة كان شافت إنه في أطفال، ما في أي شيء، سكين ما معنا، سكين ما معنا. أطفال يعني شوفوا صورهم الأطفال أكبر حدا فيهم عمره 13 سنة. Sebelum hari penyerangan, juru bicara militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk Ansariyeh, Al-Kharaib, Sabriya, Sarfan, Adlun, dan Baisariyeh. Israel telah menetapkan apa yang disebutnya garis kuning di Lebanon Selatan, membatasi penduduk untuk kembali ke area tertentu yang berada di bawah kendalinya. Ini merupakan sebuah taktik yang sebelumnya digunakan di jalur Gaza. Anda kembali di Breaking News pemirsa, militer Israel kembali menyerang sekelompok warga sipil di Pasar Firas, Gaza, Palestina. Warga yang panik masih berupaya menolong korban yang terluka. Asap tebal membumbung di udara dan memicu kepanikan. Warga sipil berlarian membawa korban yang terdampak serangan Israel. Aksi keji Israel masih berlangsung di seluruh Gaza yang berulang kali menghantam wilayah sipil. Serangan Israel di dekat Pasar Firas telah terjadi beberapa kali selama konflik berlangsung, di mana konflik ini pemirsa mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan fasilitas seperti tenda-tenda pengungsi. Hizbullah kembali merilis rekaman video yang mana mereka menargetkan militer Israel. Tidak hanya militer Israel, kali ini serangan Hizbullah juga mulai menargetkan permukiman yang diduduki Israel. Rekaman serangan Rabu 27 Mei, Hizbullah terus menyerang militer Israel. Pejuang Hizbullah menargetkan kumpulan kendaraan dan tentara Israel yang menyerbu pinggiran Zautar al-Sharqiyah di Lebanon Selatan. Serangan roket dan peluru artileri Hizbullah menyasar konsentrasi pasukan Israel.
Operasi ini merupakan bagian dari upaya Hizbullah untuk menahan laju pergerakan darat militer Israel yang mencoba merangsek masuk ke wilayah tersebut. Dikutip dari kantor berita Anadolu, frekuensi serangan Hizbullah bervariasi tergantung pada eskalasi konflik, berkisar hingga puluhan kali serangan per harinya. Rentetan serangan roket Hizbullah dalam satu malam kini juga menargetkan permukiman di kawasan Galilea Atas yang diduduki pemukim ilegal. Serangan ini memicu sirene di sejumlah wilayah. Serangan langsung roket Hizbullah juga menargetkan pusat komersial di Kiryat Shmona. Kepanikan terjadi di kota Nahariyah usai Hizbullah meluncurkan serangan udara ke wilayah tersebut. Para pemukim Israel yang tengah berada di pantai panik berlarian mencari tempat berlindung. Rekaman memperlihatkan kepanikan warga di Nahariyah ketika serangan udara Hizbullah menghantam kawasan lepas pantai. Menurut laporan yang beredar, sedikitnya 2 roket Hizbullah jatuh ke perairan lepas pantai Nahariyah di wilayah utara Palestina yang diduduki. Warga terlihat bergegas menuju bunker dan tempat berlindung untuk menghindari kemungkinan serangan lanjutan. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah yang diwarnai saling serang lintas perbatasan. Drone Hizbullah juga menyerang pos komando militer Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan diklaim menggunakan drone FPV jenis Ababil. Hizbullah merilis rekaman serangan drone yang diklaim menargetkan pos komando militer Israel. Rekaman memperlihatkan momen drone mendekati target sebelum terjadi ledakan. Target berlokasi di Barak Afifim, dekat perbatasan Lebanon Selatan. Serangan dilakukan pada 25 Mei 2026 menggunakan drone FPV Ababil. Di tengah kesepakatan dengan Iran, Amerika Serikat tetap ngotot agar Iran tidak memiliki senjata nuklir. Tidak hanya itu, Amerika Serikat menyebut siap kembali berperang jika Iran tetap memiliki senjata nuklir. Amerika Serikat dan Iran terus bernegosiasi dalam kesepakatan damai selama gencatan senjata yang berlangsung 60 hari. Amerika Serikat mengklaim mengedepankan jalur diplomasi namun hanya akan menerima kesepakatan yang menjamin Iran tidak memperoleh senjata nuklir. Selain itu, Amerika Serikat menegaskan pihaknya sangat mampu untuk memulai kembali perang melawan Iran jika situasi mendesak. We still have global obligations to ensure that, say, Iran doesn't get a nuclear weapon. We're focused on that. We can do 2 things at one time. And certainly our department, we were in a cabinet meeting just a couple of days ago, and the president said, hey, it will be a great deal. And if Iran doesn't want to make a great deal that ensures they don't get a nuclear weapon, our ability to recommence if necessary is, we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe, because of how we balance exquisite and more plentiful munitions. So we're in a very good place. Sementara itu, Iran dikabarkan setuju untuk menyerahkan uranium yang diperkaya ke China setelah berulang kali menolak. Iran setuju untuk mentransfer uranium yang diperkaya ke China dengan syarat tidak akan menyerahkannya ke Amerika Serikat. Media Al Arabiya juga melaporkan sejumlah poin yang berkaitan dengan program nuklir Iran telah diselesaikan. Iran juga telah menyetujui pemantauan internasional terhadap fasilitas nuklir untuk mencegah penonaktifannya. Padahal sebelumnya pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak uranium Iran yang telah diperkaya dikirim ke luar negeri. Khamenei dan para pemimpin Iran yakin penyerahan uranium hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel di masa depan.